Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan juga Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Is Hartini. Ibu Is, terima kasih untuk waktunya demi CNBC Indonesia, Ibu. Sama Mbak Safina. Iya, betul. Langsung saja kita mulai diskusinya ya, Bu ya. Kita tahu KKP memiliki target ekspor perikanan di 2025 sebesar 6,25 miliar USD. Nah, dalam target ekspor tersebut, bagaimana peran Badan Mutu untuk bisa membuka pasar ekspor baru? Ya, Mbak Safina, target 2025 6,25 miliar US dollar ya. Per Oktober kemarin kita sudah mencapai 5,07 miliar US dollar ya. Jadi mudah-mudahan target ini bisa tercapai di akhir tahun. Tentu posisi kami di Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mendukung pencapaian target nilai ekspor hasil perikanan di 2025. Kami melaksanakan yang namanya pengendalian pengawasan mutu dan keamanan ya, karena ini adalah persyaratan dari negara tujuan ekspor untuk bisa mereka menerima produk-produk yang memang aman untuk dikonsumsi. Nah, dalam hal ini kami melaksanakan inspeksi, melaksanakan surveillance, termasuk sertifikasi dari hulu sampai hilir, artinya dari produk mulai dari ditangkap atau dibudidaya di sisi hulu, kemudian didistribusi oleh para supplier, kemudian diolah oleh para unit pengolahan ikan. Semua disertifikasi hulu hilir sampai menuju gerbang pintu ekspor pun kami sertifikasi, namanya sertifikat mutu hasil kelautan dan perikanan. Itu yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Di situ sudah tertera bahwa produk yang kita kirim adalah produk yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan. Dan bagaimana juga dengan membuka peluang ekspor baru itu, tetapi pemerintah juga bisa tetap fokus untuk menjaga mutu di pasar tradisional? Ya, di pasar-pasar tradisional kita lakukan yang namanya monitoring ya, monitoring terhadap kandungan-kandungan bahan berbahaya. Kami bersama-sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah, juga teman-teman dari BPOM untuk bisa melaksanakan pengawasan di pasar tradisional. Nah, membuka pasar baru itu juga memang tidak semudah membalikan tangan, karena kita harus memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada buyer bahwa produk kita ini sudah memenuhi standar internasional, sehingga kami lakukan terus yang namanya harmonisasi sistem penjaminan mutu, karena kita harus sama dan kita harus diakui oleh negara yang akan menerima produk kita. Itu yang kita lakukan, namanya harmonisasi sistem penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Harmonisasi penjaminan mutu. Nah, kemarin kita tahu, Bu, sempat ada isu yang juga ramai dibicarakan. Nah, pasca isu tersebut, Bu, bagaimana KKP akhirnya bisa mengembalikan reputasi produk perikanan dan kelautan RI setelah terjadinya penolakan produk oleh Amerika Serikat? Apa yang dilakukan? Iya, penolakan kemarin kan sangat membuat shock ya kepada industri udang di tanah air ini. Namun demikian, atas hasil kerja keras ya, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait, terutama dari teman-teman Bapeten, dari BRIN, dan juga terakhir kemarin kita bekerja sama juga dengan teman-teman BRIMOB. Kemudian seluruh lintas dan utamanya kita dikoordinasi oleh Satgas yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Seluruh permasalahan bisa kita lalui, dan terakhir adalah pencapaian bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai certifying entity satu-satunya yang bisa menerbitkan sertifikat ekspor yang free cesium 137, jadi bebas cesium. Itu adalah hal yang bagaimana kita bisa mengembalikan reputasi, artinya kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu, dan pihak dari Amerika Serikat dalam hal ini US FDA mempercayai hal tersebut. Tentu itu yang harus kita jaga sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang disebut SOP itu harus kita jaga penuh, jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu kita harus jaga reputasi, dan tentu kami bekerja sama juga dengan seluruh para pelaku usaha. Para pelaku usaha paham, mereka bersedia dan wajib untuk melaksanakan seluruh SOP yang kita bangun bersama dengan US FDA, karena mutu ya,
keamanan hasil produk nih kelautan dan perikanan kita yang akan diekspor itu adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga para pelaku usaha, para seluruh supply chains yang terlibat di dalamnya. Berarti setelah kejadian cesium itu ada pengawasan yang lebih ketat atau apa yang dilakukan Bu setelah kejadian itu? Iya, tadi yang saya sampaikan, pengawasan yang lebih ketat sesuai dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama dengan pihak Amerika. Nah, tentu melaksanakan ini tidak kita sendiri, berkoordinasi dengan lintas kementerian dan juga dengan para pelaku usaha. Jadi kalau para pelaku usaha pun tidak melakukan SOP yang sama, itu tidak bisa akan terjadi. Sehingga itu yang terus kita jaga, dan nanti pada saatnya pihak dari USFD akan datang ke Indonesia melihat sistem kita sudah kuat, tentu akan ada ya semacam ya tanda petik relaksasi atau penurunan dari yellow list menjadi kembali menjadi green ya gitu. Itu yang kami targetkan pada saat nanti auditor datang, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Dari kejadian itu, Bu, apa yang bisa dipelajari terkait dengan pengawasan mutu dan pengawasan sebagainya? Maksudnya kita bisa katakan itu suatu hal yang tidak ada yang sengaja menjadikan hal itu sebuah kasus besar. Tapi apa evaluasinya, Bu, dari hal itu? Poin apa yang miss dari pengawasan mutu pada saat itu? Jadi begini, kalau untuk pengawasan mutu dari sisi perikanannya sudah kita lakukan ya. Kita itu ada yang namanya uji ya untuk mikrobiologi, secara kimia, virus, parasit dan sebagainya sudah. Tetapi memang radioaktif ini tidak ada sebenarnya di produk. Jadi tentu pelajaran yang sangat berharga bahwa sektor perikanan ini bisa loh dipengaruhi oleh sektor lain. Nah, itu yang tentu kita harus jaga sama-sama adalah lingkungannya, gitu ya. Lingkungannya yang dapat mempengaruhi sektor perikanan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini tentu seluruh pihak akan bisa melihat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Iya. Sejauh ini, Bu, bagaimana kondisi dan juga kapasitas dari laboratorium Badan Mutu di provinsi, di daerah-daerah, agar eksportir lokal ini tidak terkendala oleh infrastruktur pengujian, Bu? Untuk laboratorium, kami ada unit pelaksana teknis namanya ya, di provinsi, di daerah-daerah. Total seluruh Indonesia ada 46. Ya, tapi ini kan yang sekarang yang kena kewajiban ini hanya provinsi-provinsi di Jawa dan satu di Lampung gitu ya. Nah, kami sudah siapkan itu sehingga seluruh pelaku usaha baik pun yang lokal pun bisa kita layani ya. Kami sudah mengadakan yang pada akhir tahun ini peralatan-peralatan. Kemarin kita kerjasama dengan Bapeten, kita saling pinjam alat dengan BRIN dan juga dengan Brimob, tapi kami juga sudah siapkan sekarang. Kita sudah punya alatnya untuk scanning dan juga kita sudah punya alat untuk uji, sehingga di awal tahun nanti laboratorium milik KKP sudah bisa melayani para pelaku usaha ya, sehingga itu bisa memperkuat seluruh laboratorium yang ada di BRIN, ada di Bapeten, di KKP juga ada. Berarti sebenarnya sekarang ketersediaan laboratorium sudah cukup atau masih banyak yang harus dibangun kembali, Bu? Menurut saya kalau untuk melayani Jawa dan Lampung sudah cukup, karena kami nanti akan siapkan laboratorium kami di Jakarta dan juga di Surabaya ya. Tahap 1 ini Jakarta sudah bisa operasional di awal Januari, kemudian tahap berikutnya yang di Surabaya ya. Itu tidak terlalu lama itu. Di bagian Indonesia bagian timur bagaimana, Bu? Indonesia bagian timur nanti akan kami lengkapi secara bertahap. Kami tahun depan membangun laboratorium di Makassar, termasuk nanti peralatannya. Jadi nanti hub untuk Jawa Timur di wilayah timur ada di Makassar. Kemudian yang barat sebelah sana juga kami akan bangun di Medan nanti.